Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh. Kembali lagi kawan-kawan buruh bersama kami tim media Perjuangan Cirebon. Hari ini saya bisa bertemu kembali dengan Bung Johan selaku Ketua PUK SPMK PT Tata Karya Ruberindo Cirebon. Kita akan berbincang-bincang mengenai bagaimana sih kondisi terkini dari teman-teman PUK, karena kita ketahui bersama saat ini memang kawan-kawan dari Tata Karya Ruberindo sedang menghadapi suatu kasus. Kita akan coba bertanya kepada beliau tentang bagaimana sih perjalanan dari kasus yang mereka hadapi hingga saat ini. Kita langsung saja bertanya kepada Bung Johan. Gimana kabarnya Bung Johan? Alhamdulillah baik. Bung Johan, mungkin kami dari tim media Perjuangan Cirebon sekaligus dari teman-teman buruh yang ada di Indonesia ingin tahu nih tentang bagaimana perjuangan dari teman-teman PUK Tata Karya Ruberindo selama berkasus seperti yang sudah diberitakan sebelum-sebelumnya, bahwasanya memang teman-teman sedang mengalami musibah, yakni adanya PHK serta penutupan perusahaan. Dan mungkin Bung Johan bisa sharing juga kepada teman-teman buruh bahwasanya bagaimana kondisi terkini tentang mungkin awal bagaimana bisanya ada dari PHK yang dialami teman-teman serta penutupan dari perusahaan teman-teman yang ini. Mungkin Bung Johan bisa sharing juga nih kepada teman-teman, monggo. Ya, seperti yang kemarin saya sudah sampaikan, perusahaan tutup akibat COVID-19. Nah, karena perusahaan sudah tidak mampu dikarenakan order dari customer menurun, hampir tidak ada lagi yang dipekerjakan di dalam perusahaan. Makanya perusahaan dengan alasan tutup perusahaan karena penurunan dari customer tersebut tidak ada. Nah, waktu kemarin tanggal 27 Juni pihak perusahaan menyatakan bahwa perusahaan tutup sementara dan masih belum bisa dibayangkan kapan beroperasi kembali. Ya. Mungkin kemarin juga dari teman-teman selepas dari aksi yang pertama itu kan tanggal 2 Juli ya, 2 Juli 2020, artinya teman-teman melalui AC Cirebon Raya menggelar unjuk rasa aksi di depan perusahaan. Itu selepas itu apa sih yang dilakukan, mungkin pertemuan saat itu apa yang dibahas, mungkin share juga kepada teman-teman buruh apa sih yang dibicarakan, terus saat pertemuan itu poinnya yang dihasilkan itu apa? Ya, jadi setelah aksi tanggal 2 Juli 2020, pihak perusahaan dengan serikat pekerja beserta perangkat atas PMI melakukan perundingan. Nah, di situ poin dari kami bahwa jangan ada kata PHK, tetapi dari perusahaan tetap mem-PHK karyawan dan menunggu untuk masalah pekerja yang dirumahkan, bukan dirumahkan, pekerja yang menunggu nanti bisa dipekerjakan kembali. Ya. Ya, saya dengar juga selepas dari aksi tanggal 2 Juli kemarin,
itu teman-teman membentuk ataupun membangun tenda perjuangan. Iya, betul. Nah ini kan mungkin bisa diceritakan juga bagaimana sih kondisi di tenda perjuangan, mungkin situasi ketika malam, bagaimana keadaannya. Itu kan sebagai mungkin dari teman-teman sebagai bentuk perjuangan juga. Nah itu mungkin bisa diceritakan juga kepada teman-teman guru nih, bagaimana perjuangan dari teman-teman Tata Karya Luberindo. Jadi selama kita bangun tenda perjuangan, ya alhamdulillah kami perwakilan dari perwakilan dari PUK PT Tata Karya Luberindo berterima kasih pada teman-teman FSPMI PUK yang ada di Kabupaten Cirebon yang sudah menemani kami yang lagi mendapatkan musibah seperti ini. Banyak dari kawan-kawan PUK yang lain yang memberikan support, memberikan makanan, memberikan bantuan materi, dan itu bukan dari Cirebon Raya saja, dari Jawa Barat juga ikut berpartisipasi membantu kami. Ada yang bawain makanan, bawain kopi, bawain air mineral. Ya, saya berterima kasih banyak pada teman-teman PUK yang lain, khususnya Cirebon Raya dan Jawa Barat. Nah, untuk masalah materi yang tadi saya sebutkan, dari sumbangan uang juga alhamdulillah nyampe ke kami dari PUK Cirebon Raya, dari PUK yang ada di Jawa Barat. Ya, kami berterima kasih. Mungkin saya tidak bisa menyebutkan satu persatu PUK-nya. Semua PUK membantu dengan ikhlas kepada PUK PT Tata Karya Luberindo yang sedang mengalami musibah. Ya, saya berterima kasih, alhamdulillah. Nah mungkin bagaimana ya, mungkin bisa diceritakan juga sebenarnya apa sih yang teman-teman rasakan juga saat berada di tenda perjuangan, saat ada teman-teman yang datang, ya mungkin dalam cuaca yang kita ketahui beberapa waktu lalu memang hujan, sekaligus angin. Nah sempat dengar juga bahwasanya tenda perjuangan sempat roboh juga. Nah ini mungkin bisa diceritakan juga nih, ya, apa sih baik. suka dukanya berada di tenda perjuangan itu seperti apa? Ya. Jadi waktu bangun tenda di hari pertama, ya pas malam itu terjadi hujan malam. Nah itu kan tenda darurat. Yeah. Terus ditimpa hujan dengan angin yang gede, itu terpal semua berterbangan. Yeah. Berterbangan, teman-teman yang ada di dalam ya terpaksa beresin sampai hujan-hujanan waktu malam tersebut. Di situ juga ada PUK lain yang ikut membantu lah pas ada di tenda tersebut. Ya kalau namanya dingin pasti kedinginan. Kalau panas ya panas. Belum lagi nyamuk. Nyamuk inilah gede-gede. Yeah. Di situ. Tetapi alhamdulillah teman-teman anggota semuanya kuat sampai sekarang, tetap di jalur perjuangan. Jadi insya Allah mungkin mereka juga ini selain
berdoa juga harus berikhtiar. Alhamdulillah mungkin mereka tetap semangat seperti saat ini. Ya. Setelah aksi tanggal 2 kemarin itu kan banyak nih di saat menjelang ataupun tanggal aksi yang kedua itu kan tanggal 9 Juli. Itu kan banyak tuh di media-media sudah memberikan support. Terus hashtag aksi Jili 2 ini kan sangat membooming juga nih di media sosial. Nah, mungkin digaungkan oleh teman-teman juga. Nah, ini kan bentuk support dari teman-teman. Bagaimana nih dari Bung Johan menanggapi tentang support dari media-media yang sifatnya berada mensupport di media sosial? Ini tanggapannya seperti apa, Bung Johan? Jujur, saya pribadi dengan adanya support dari teman-teman FSPMI begitu solid, begitu banyak dari kawan-kawan FSPMI, saya sendiri terharu melihat aksi yang kemarin itu. Dari postingan-postingan di media banyak yang mensupport, dan kawan-kawan anggota juga waktu aksi yang kedua banyak yang menangis. Menangis bukan mereka cengeng, tetapi mereka terharu karena seperti yang ada di slogan FSPMI, saudara tak saudara ya kita rasakan. Benar-benar nyata di situ. Dari Jawa Barat turun, dari Cirebon Raya semua turun, perangkat-perangkat semua turun, dari DPP semua turun. Ya mungkin mereka hatinya merasa terharu karena kita di FSPMI masih baru, jadi dengan adanya seperti itu mereka sangat sangat merasa gimana artinya ya, mungkin di situ persaudaraannya. Kita kenal enggak, teman bukan, enggak tahu, tetapi mereka semua membantu kami di PT Tata Karya Raberindo. Kemarin juga waktu aksi itu memang banyak juga ya Bung Johan disupport oleh teman-teman ya, selain dari Cirebon sendiri, bahwa memang saudara tak saudara itu memang nyata. Kemarin juga sempat juga ada dukungan berupa sumbangan ya, waktu itu sempat juga diliput juga dari teman-teman dari Purwakarta yang begitu. Apa nih? Ternyata saudara itu enggak di Cirebon saja. Mungkin Bung Johan bisa mengungkapkan juga nih terima kasih seperti apa kepada teman-teman yang kemarin dari Purwakarta itu. Ya, saya pribadi atas nama PUK PT Tata Karya Raberindo mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada saudara-saudara kami, kawan-kawan kami di Purwakarta yang sudah mensupport kami habis-habisan, yang sudah memberikan bantuan donasi kepada kami, khususnya PT Sumi Indo Warning System dan bidang perempuan. Ya alhamdulillah kemarin juga dari Cianjur, dari DKI, dari Subang, dari Karawang, dari Bandung, semuanya datang. Kami berterima kasih lah. Dari Bekasi juga turun. Ya mungkin bentuk support kepada kawan-kawan PUK PT Tata Karya Raberindo sangat bermanfaat bagi kita semua.
Iya. Kita ketahui memang FSPMI tidak hanya mengandalkan aksi, tentunya ada proses-prosesnya yang sebelum melakukan aksi kan, mungkin ada lobby, ada pertemuan atau perundingan bipartit. Selepas dari aksi yang kedua ataupun aksi Jilid 2 kemarin yang diselenggarakan tanggal 9 Juli, apa nih yang sudah dilakukan dari PUK sendiri bersama perangkat FSPMI tentang lobby ataupun perundingan-perundingan yang mungkin sudah dilakukan nih untuk mencapai dari hasil yang terbaik buat teman-teman. Mungkin bisa dijelaskan kepada teman-teman sudah langkah apa aja sih yang sudah ditempuh oleh teman-teman nih. Jadi selama kita berjalannya setelah aksi tersebut, kami diundang oleh pihak perusahaan, adanya perundingan. Nah, di situ kami berunding antara serikat pekerja sama dengan perwakilan dari perusahaan, manajemen. Nah, langkah yang kami ajukan yang poin 1 tetap kita tidak ada yang namanya PHK sampai kita lakukan penawaran dengan perusahaan bahwa dari pihak perusahaan kan sudah mentransfer pesangon ke rekening semua karyawan masing-masing. Nah, dari jumlah uang tersebut yang ada di anggota PUK PT Tata Karya Raberindo, kami ajukan bahwa uang tersebut kita kelola, diberikan ke perusahaan untuk masa tunggu dari masing-masing satu orang sebesar 2 juta, itu 82 anggota. Berarti sebenarnya opsi-opsi supaya jangan ada PHK ataupun penutupan perusahaan itu sudah dilakukan oleh teman-teman ya, bersama perangkat-perangkat ya? Sudah dilakukan. Sudah dilakukan. Oke. Mungkin sejauh ini bagaimana sih tanggapan dari teman-teman sendiri tentang proses yang sudah dijalani, suka dukanya, sampai melewati beberapa aksi kemarin, sampai berada di tenda perjuangan. Sebenarnya apa sih yang ingin ibaratnya ataupun yang mereka rasakan dari hati mereka, ya mungkin dari hati terdalam lah, harapannya yang terbaiknya seperti apa sih sebenarnya? Ya, kalau harapan dari teman-teman PUK PT Tata Karya Raberindo ingin dipekerjakan kembali. Nah, untuk makanya kemarin teman-teman masih kuat berjuang di jalur perjuangan karena mereka yakin modal kita itu cuman solid. Untuk suka dukanya ya banyak dukanya lah, ketimbang sukanya. Ya dukanya itu kita tidur kedinginan, digigitin nyamuk, terus kehujanan. Kalau tenda hujan kita nggak bisa tidur karena bawahnya basah. Nah, kalau sukanya kita makan bareng-bareng, ngumpul bareng-bareng, ngobrol bareng-bareng. Jadi dengan kita setiap hari bertemu, kekeluargaan kita di situ semakin terasa. Oke Bung Johan, tadi kan sudah diceritakan juga keinginan terdalam, terus bagaimana suka dukanya teman-teman berjuang di dalam tenda perjuangan. Tadi digigit nyamuk, hujan kehujanan, panas ya panasan kan ibarat seperti itu.
proses dari tanggal 9 kemarin sampai sekarang kan berarti ada sekitar hampir berjalan 1 minggu lebih, hampir 2 minggu. Artinya di situ mungkin Bung Johan bisa jelaskan juga upaya-upaya setelah aksi hingga sekarang, upaya apa yang sudah dilakukan, tentunya bersama perangkat. Mungkin bisa jelaskan juga pertemuannya seperti apa, terus apakah ada poin-poin yang didapat hingga hari ini mungkin Bung Johan. Jadi setelah aksi yang kedua, memang tanggal 9 Juli 2020 tetap kami belum ada kesepakatan. Nah, waktu itu sempat ada sedikit masalah karena pas kita tanggal 9 Juli 2020 setelah aksi, malam pihak perusahaan bawa mobil kontainer dari luar mengambil item-item yang milik customer mau dibawa keluar. Nah, di situ sempat hampir terjadi keributan dari serikat pekerja, sudah ngumpul semua, udah banyak yang merapat ke tenda. Itu reaksi spontan ya dari Reaksi teman-teman ya? spontan, reaksi spontan. Dari warga juga banyak yang datang mau menghadang. Nah, setelah kami dipanggil masuk ke dalam, di situ dari pihak manajemen, dari owner, dari customernya juga ada. Kami dijelaskan di dalam ruangan tersebut bahwa apa yang jadi milik customer mau ditarik. Nah, karena tidak ada komunikasi dengan serikat pekerja, tahu-tahu mobil itu kan takutnya kan aset-aset dibawa keluar. Berarti belum ada info sebelumnya ya? Belum ada info. Jadi itu malam-malam mobil masuk, nggak ada komunikasi dengan serikat pekerja, nggak ada apa, langsung mobil mau keluar. Dari aparat kepolisian yang menjaga juga banyak. Karena malam itu hampir tidak kondusif sih. Karena masa sudah banyak. Setelah kami masuk ke dalam dan dibicarakan baik-baik, saya sendiri yang ngecek barang tersebut sesuai dengan surat jalan yang tertera, sama sekretaris saya yang ngecek. Akhirnya kita bisa selesaikan masalah. Jadi barang tersebut milik customer yang mau ditarik, karena customer tersebut tidak mau melanjutkan lagi kalau perusahaan belum ada titik temu dengan pekerjanya, seperti itu. Iya. Ya, kejadian waktu itu memang waktu itu terdengar juga ada pengamanan dari pihak kepolisian setempat. Nah, kemudian apakah dari perangkat juga ada hadir di situ bersama teman-teman atau bagaimana tuh dari perangkat dari FSMI? Dari perangkat, ketua KC FSPMI Cirebon Raya juga malam itu juga hadir, ditelepon oleh Kapolsek Pleret untuk menemui pihak perusahaan dan dibicarakan baik-baik supaya tidak ada terjadi gejolak antara
antara polisian ataupun antara perusahaan. Ya alhamdulillah setelah kita mengetahui, setelah kami memeriksa, mobil dibiarkan lewat karena kami juga nggak mau ada terjadi keributan. Iya, itu berapa mobil tuh, Bang? Dari customer 2 truk, terus dari penjagaan kepolisian 1 truk. Itu berarti memang kalau itu bisa jadi chaos juga ya, Bung, di situ, Bung. Iya. Berarti memang sudah clear juga untuk pengambilan aset dari customer ya. Oke, selama sampai sekarang mungkin dari teman-teman sendiri ataupun perangkat terakhir nih, mungkin ada pertemuan atau kalau lobby ya mungkin bisa diceritakan juga perjalanan kasusnya sampai sekarang yang terakhir itu seperti apa, Bung? Ya, jadi kami selaku pengurus tetap lobby ke perusahaan, ingin tetap berunding. Dari perangkat juga ikut berunding. Nah, di situ tetap dari kami supaya tidak ada PHK. Kami inginnya selama menunggu, inginnya dirumahkan, tetapi pihak perusahaan tidak mau dirumahkan karena dengan alasan kalau dirumahkan punya beban untuk memberikan upah kepada seluruh karyawan. Nah, karena perusahaan sudah bahasanya sudah kolab, sudah tidak mampu, utangnya banyak, segala macam. Ya, jadi di situ kami tidak ada titik temu, karena yang kami inginkan dengan perusahaan selalu bertolak belakang. Kami mencoba supaya menghilangkan kata PHK, jangan sampai ada karyawan yang di PHK, tetapi perusahaan untuk sementara di PHK. Udah kami tawarkan dari jumlah 82 anggota serikat pekerja untuk upah 7 bulan, selama 7 bulan diberikan upah setiap bulannya 2 juta. Lebih dari 7 bulan kami rela tidak diupah, kami turun lagi 1.750.000, kuatnya sampai 8 bulan. Kami 8 bulan, lebih dari 8 bulan kami rela tidak diupah, sampai opsi yang terakhir, yang ketiga 1.500.000, kekuatan sampai 9 bulan. Lebih dari 9 bulan, kalau 1 tahun berarti lebih 3 bulan. Kami rela dari dalam 3 bulan tersebut tidak diupah. Ya, berarti memang dari teman-teman baik PUK maupun perangkat sudah mengupayakan seoptimal mungkin mengusahakan supaya PHK dan penutupan perusahaan itu tidak terjadi, ya begitu ya, Bung Johan? Ya. Oke, saya dengar juga bahwasanya hari ini itu terjadi pertemuan kembali antara FSPMI, dalam hal ini PUK juga sama perangkat juga melakukan pertemuan dengan pihak perusahaan. Nah, mungkin Bung Johan bisa sampaikan juga kepada teman-teman apa sih yang dibicarakan saat itu, terus apakah ada yang disepakati dalam pertemuan tersebut, itu Bung Johan? Ya, dari
pertemuan yang kemarin, jadi beberapa opsi dari serikat pekerja, dari pengurusnya, dari perangkatnya, semua sudah berupaya beberapa kali perundingan sampai sempat di kantor dinas tenaga kerjaan, sampai difasilitasi oleh pihak kepolisian segala macam. Di situ tetap alot karena perusahaan sudah tidak mau lagi, benar-benar sulit keuangannya. Nah, dari beberapa opsi-opsi tersebut perusahaan tidak mampu, terus owner juga udah mulai, kondisinya udah mulai tidak fit, sakit-sakitan terus. Jadi mungkin kami dengan perangkat membicarakannya kembali, karena sudah dipikirkan segala macam, nanti seperti apa dari perangkat atas PMI, supaya nanti kedepannya ada hasil yang terbaik untuk pekerja, untuk karyawan, untuk serikat pekerja, untuk perusahaan. Nah, di situ PUK dengan perangkat-perangkatnya mikir matang-matang apa yang harus nanti diambil keputusan tersebut, karena dari perundingan yang kemarin-kemarin itu begitu sulit, begitu alotnya. Ya. Kalau tentang tadi yang pertemuan hari ini, itu apakah memang sudah ada hasil atau memang seperti apa nih Bung Johan tentang pertemuan tadi siang nih bersama pihak perusahaan? Ya, dari pertemuan lanjutan kemarin tanggal 15, nah sekarang kita panggil lagi oleh perusahaan, dipanggil melalui surat bahwa tanggal 18 ada perundingan. Nah, alhamdulillah dari perangkat juga datang, dari pengurus semua yang menghadiri. Nah, di situ perundingan udah dipikirkan matang-matang, karena dari kemarin-kemarin juga itu begitu sulit, begitu alotnya. Kita seperti apa negosiasi ke perusahaan. Nah, alhamdulillah tadi siang kami berunding dengan pihak perusahaan, dari perangkat juga datang semua, dari DPP, dari DPW, dari PC AMK, dari AC, atas PMI Cirebon Raya, semua hadir komplit. Nah, di situ di lobby lagi, dirundingkan lagi gimana baiknya untuk karyawan, untuk anggota, dan baik juga untuk perusahaan. Jadi di situ tadi siang ada kesepakatan antara serikat pekerja dan pihak perusahaan. Nah, alhamdulillah mungkin itu kesepakatan yang baik untuk
kedua belah pihak. Karena dari perangkat, dari pengurus, semuanya udah memikirkan matang-matang, udah bener-bener dipikirkan kondisinya seperti apa yang terjadi di perusahaan dan kondisi karyawan juga seperti apa. Jadi tadi siang kami diadakan kesepakatan dengan pihak perusahaan bahwa pihak perusahaan sementara waktu tetap memutuskan hubungan kerja ke karyawan PT Tata Karya Raberindo. Nanti setelah kembali normal akan dipanggil kembali dengan koordinasi dengan PUK, ya melalui PUK, dikoordinasikan melalui PUK. Nanti prioritas serikat pekerja dahulu sesuai dengan kebutuhan secara bertahap. Ya, mungkin berarti bisa dikatakan oke, sekarang di PHK dulu, di saat nanti perusahaan kembali beroperasi teman-teman akan dipanggil kembali, seperti itu Bung Johan? Ya. Jadi pihak perusahaan berjanji langsung kesepakatan tersebut ditandatangani oleh owner dan ketua PUK. Nanti kalau bulan September atau November sudah kembali normal, kembali berjalan atau dibuka perusahaan PT Tata Karya Raberindo, maka pihak perusahaan akan berkoordinasi dengan PUK dan pengurusnya. Nanti siapa-siapa yang mau duluan, jadi prioritas serikat pekerja yang didahulukan. Nah, bertahap sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, itu hasil tersebut sudah diketahui belum nih oleh teman-teman anggota Bung Johan nih? Barangkali bagaimana penyampaiannya, apakah langsung disampaikan saat itu juga kepada teman-teman? Bagaimana Bung Johan? Ya. Jadi teman-teman anggota, teman-teman serikat pekerja, ya anggota semuanya setelah kami berunding selesai dan sebelum berunding juga udah kami sampaikan bahwa nanti yang kita ambil opsi seperti ini demi kebaikan anggota dan kebaikan juga untuk perusahaan. Dan alhamdulillah mereka setuju dengan keputusan tersebut. Makanya sebelum kami berunding, kami sampaikan dulu apa yang nanti kami ambil untuk yang harus disepakati. Dan alhamdulillah mereka menerima, mau, walaupun nanti perusahaan buka kembali, kami masa kerja 0 tahun lagi. Ya, dari pihak perusahaan dan karyawan optimis ingin membangun perusahaan, memajukan perusahaan bersama-sama karyawan. Jadi kedepannya ingin selalu berkomunikasi dengan PUK PT Tata Karya Raberindo, ingin selalu berkoordinasi apapun nanti
kondisi perusahaan seperti apa, keinginan perusahaan seperti apa. Jadi di situ ingin benar-benar ada kekeluargaan, tidak ingin lagi terjadi yang sudah dialami oleh karyawan dan perusahaan. Inginnya Ya. kita Berjalan menghubung, kembali ya. iya. Kita berhubungan dengan perusahaan secara baik-baik, Ya. ya secara inginnya harmonis gitu. Jadi kan berdasarkan dari tadi Bung Johan jelaskan juga sudah ada tuh kesepakatan mengenai proses yang selama ini dijalani. Artinya kalau boleh saya tangkap, teman-teman bisa dikatakan saat ini menerima PHK tersebut dengan harapan besar adanya optimisme bersama dari pihak PUK serta pihak perusahaan untuk kembali memajukan perusahaan, menumbuhkan lagi gairah perusahaan supaya kembali berjalan normal. Tentunya mungkin harapan dari teman-teman juga adanya hubungan yang harmonis kembali demi kesejahteraan, kan seperti Bung Johannya. Nah, ini selama berjalannya beberapa waktu ke depan ini nantinya bagaimana Bung Johan nih bisa selalu menyolidkan teman-teman, karena pasti ada jeda waktu yang kita nggak tahu ya berapa lama. Nah, ini bagaimana Bung Johan serta pengurus untuk selalu nih berkoordinasi supaya nggak lost contact juga sama teman-teman. Mungkin Bung Johan bisa sampaikan juga bagaimana kiat-kiatnya nih untuk supaya tetap solid gitu loh. Ya, mungkin dari kami selaku pengurus PUK PT Takaria Berindo ingin terus menyolidkan anggota yang selama ini kemungkinannya kan loss ya. Jadi nanti yang pertama kita komunikasi tetap terus berjalan dengan teman-teman anggota. Nah, nanti kita agendakan tetap kumpul seperti biasa. Yeah. Kita kumpul di konsulat cabang atau kita silaturahmi ke kawan-kawan anggota, mungkin seperti itu. Jadi supaya kita silaturahmi tidak terputus sampai di sini. Iya, Bung Johan. Tadi karena memang bisa dikatakan keputusan yang diambil oleh teman-teman adalah keputusan yang sangat sulit juga di antara opsi-opsi yang mungkin sebenarnya sangat sulit juga, tapi harus tetap diambil. Nah, ini bagaimana dari Bung Johan sendiri selaku Ketua PUK mungkin bisa memberikan pesan juga kepada teman-teman pengurus dan anggota yang lainnya tentang itu ya, pemanfaatan ataupun apa sih uang-uang yang mungkin dari awal sudah ditransfer oleh pihak perusahaan, bagaimana untuk memanfaatkan karena tadi diketahui akan ke depan ini kan nggak tahu juga nih berapa lama, tapi harapannya kan nggak lama juga supaya perusahaan sama-sama bangkit, sama-sama menumbuhkan lagi gairah perusahaan sehingga perusahaan berjalan normal. Nah, ini mungkin Bung Johan bisa sampaikan juga kepada teman-teman harapannya ataupun pesan kepada teman-teman anggota untuk bagaimana memanfaatkan dari keuangan mereka selama sama-sama menunggu nih, seperti itu Bung Johan. Ya, pesannya untuk kawan-kawan anggota PUK PT Tata Karya Berindo dan pengurusnya untuk memanfaatkan uang pesangon yang sudah diberikan oleh perusahaan. Manfaatkan sebaik-baiknya untuk
yang positif. Untuk sementara waktu mungkin bisa digunakan untuk modal bisnis atau sementara waktu jualan. Kita inginnya seperti itu. Jadi supaya mereka juga tidak mengandalkan uang pesangon tersebut menunggu sampai dia bekerja. Maksud saya, uang pesangon tersebut dikelola untuk supaya mereka ada penghasilan sementara waktu. Dan mungkin dari saya pesannya itu aja untuk anggota dan semua pengurus. Ya, semoga uang tersebut bermanfaat untuk keluarganya dan anggota tersebut. Yaitu teman-teman buruh di seluruh Indonesia, bagaimana dari tadi Bung Johan sudah menjelaskan bagaimana perjuangan mereka dalam memperjuangkan hak mereka, susah senang, panas hujan, siang malam, aksi mereka lakukan demi apa? Demi hak mereka terpenuhi, yakni satu, ingin bekerja kembali serta tidak hidupnya perusahaan. Walaupun tadi disampaikan juga oleh Bung Johan, memang keputusan yang mereka ambil saat ini adalah keputusan pahit dari yang mungkin pahit-pahit lainnya. Nah, ini mungkin terbaik bagi mereka. Harapannya kami inginlah ada melihat kesolidan dari teman-teman, tetap ada komunikasi dengan perangkat hingga tali silaturahmi tidak terputus, baik secara pribadi maupun organisasi tentunya. Mungkin itu saja teman-teman buruh di Indonesia, bincang-bincang singkat kita dengan Bung Johan, Ketua PUK SPMK FSPMI PT Tata Karya Ruberindo Cirebon. Banyak hal yang dapat kita ambil dari perbincangan hari ini, banyak hal positif yang sudah teman-teman PUK lakukan demi tegaknya keadilan. Jangan lelah mencintai Indonesia, bergeraklah buruh, gapai cita-citamu. Itu saja dari saya. Sampai bertemu lagi dalam sesi berikutnya dalam tema yang berbeda. Terima kasih. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh.